action, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Putri Anjani dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kuasa dan berkas lingkaran. Pertama ini ada kuasa lingkaran. Kuasa lingkaran ini menggambarkan posisi sebuah titik pada lingkaran. Yang kedua ada garis kuasa, yaitu himpunan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa yang sama terhadap dua lingkaran tersebut. Di sini tuh ada dua lingkaran dengan titik kuasa yang sama. Dari himpunan titik kuasa kedua lingkaran ini akan membentuk suatu garis yang dinamakan dengan garis kuasa. Garis kuasa ini garis yang menghubungkan kedua titik pusat kedua lingkaran tersebut. Rumusnya yaitu lingkaran 1 dikurang dengan lingkaran 2 sama dengan 0. Selanjutnya yang ketiga ada berkas lingkaran. Berkas lingkaran yaitu sejumlah lingkaran yang dibuat dari garis kuasa. Secara umum persamaan garis lingkaran yang dibuat dari perpotongan lingkaran 1 dan lingkaran kedua. Ini kan ada lingkaran 1 dan lingkaran 2. Lingkaran ini tuh saling memotong dan ada garis kuasa. Lingkaran 1 dan lingkaran 2 ini yang saling memotong akan membentuk suatu lingkaran lagi, baik satu ataupun lebih. Dengan rumus lingkaran 1 ditambah lambda dikali lingkaran 2 sama dengan 0. Oke, selanjutnya itu ada kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama itu terletak pada lingkaran, itu sama dengan 0. Titik A-nya itu masih di dalam lingkaran. Yang kedua, terletak di dalam lingkaran, itu lebih kecil dari 0. Titik E-nya itu udah di dalam lingkaran. Yang ketiga itu terletak di luar lingkaran, itu lebih besar dari 0. Titik A-nya itu udah di luar dari lingkaran. Itu saya memiliki contoh soal. Tentukan posisi titik 1,2 terhadap lingkaran. Angka satunya ini tuh sebagai sumbu X, dua itu sebagai sumbu Y. X dikurang 2 pangkat 2 ditambah Y plus 1 pangkat 2 sama dengan 10. Kita masukkan nilai X dan Y nya. Di 1 dikurang 2 kuadrat ditambah 2 ditambah 1 kuadrat sama dengan 10. Ini 10 nggak usah ditulis dulu ya. Dia jadi min 1 kuadrat ditambah 2 tambah 1 tuh 3 kuadrat, ini 10. Min 1 dikali min 1 kuadrat 2 tuh 1 ditambah 3 pangkat 2 tuh 9. Jadi 10. Berarti 10 sama 10 tuh sama. Berarti ini tuh terletak pada lingkaran. Lanjut ke contoh soal. Diketahui dua buah lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 6Y dikurang 12 sama dengan 0. Dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10X dikurang 4Y ditambah 8 sama dengan 0. Tentukan garis kuasanya. Tentukan titik pada sumbu X yang mempunyai kuasa terhadap kedua lingkaran. Dan tentukan kuasa dari titik tersebut. Pertama, kita akan menjawab yang A terlebih dahulu. Tentukan garis kuasanya. Pertama, kita tulis lingkaran 1 dulu. Tuh, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 6Y dikurang 12 sama dengan 0. Lalu kita tulis lingkaran kedua. Lingkaran kedua itu yang ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10X dikurang 4Y ditambah 8 sama dengan 0. Habis itu kita eliminasi. Kurang X kuadrat dikurang X kuadrat habis. Y kuadrat dikurang Y kuadrat habis. 4X dikurang
10x sama dengan min 6x. Min 6y dikurang min 4y itu min 2y. Min 12 dikurang 8 itu min 20. Karena ini terlalu gede, bisa kita sederhanakan dengan dibagi min 2. Jadi 3x dikurang y plus y, terus min ketemu min plus y plus 10. Itu jadi persamaan lagi. Terus selanjutnya itu yang B. Tentukan titik pada sumbu X yang mempunyai kuasa terhadap kedua lingkaran. Itu sumbu X itu dibalik ya, jadi sumbu X itu Y itu 0. Kita substitusiin ke persamaan yang ini, 3x plus Y plus 10 sama dengan 0. Nah, habis itu 3x ditambah Y itu 0 ditambah 10 sama dengan 0. Di 3x sama dengan min 10. X sama dengan min 10 per 3. Nilai sumbu X ini itu berarti X itu min 10 per 3, koma Y-nya itu 0. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang C. Sebelum itu perlu diingat kembali yang tadi kedudukan titik. Kalau terletak pada itu sama dengan 0, terletak di dalam itu lebih kecil dari 0. Terletak di luar dari lingkaran itu lebih besar dari 0. Jadi sumbunya juga kan X, Y, berarti minus 10 per 3, 0 terhadap lingkaran 1. Terus kita tulis ulang yang lingkaran 1. X kuadrat plus Y kuadrat plus 4x dikurang dengan Y dikurang 12 sama dengan 0. Nilai itu kita masukkan ke lingkaran 1. Ini 10 per 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 4 ini 10 per 3 dikurang 6 dikali 0 dikurang 12 sama dengan 0. Ini 10 dikali min 10 sama dengan 100 per 2 dikali 3 dikali 3 itu 9. Nah, 0 kuadrat itu 0. 4 dikali min 10 itu min 40 per 3. 6 dikali 0 itu 0 dikurang 12. Terus itu kita kalikan dengan 9. Di 100 ditambah 0 kurang 120 dikurang 0 dikurang 108 0. Di situ kita jumlahkan yang ini I jadi 120 dikurang 128 0. Ini 128 itu lebih kecil dari 0. Lebih kecil itu berarti di dalam. Kedudukan titik di dalam lingkaran. Nah, di sini saya memiliki satu contoh soal, yaitu tentukan persamaan berkas lingkaran yang melalui titik potong lingkaran 1 x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x ditambah 8y dikurang 4 sama dengan 0. Dan lingkaran 2, yaitu x kuadrat
ditambah Y kuadrat ditambah 10X dikurang 2Y ditambah 12 sama dengan 0, serta melalui titik min 1,1. Nah, min 1 ini sebagai sumbu X, 1 ini sebagai sumbu Y. Pertama-tama kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya itu lingkaran 1 ditambah lambda lingkaran 2 sama dengan 0. Lingkaran 1 itu yang ini. Tuh, kita masukkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 8Y dikurang 4. Habis itu ditambah lambda. Karena lambda belum ada, kita tulis lambda seperti ini dulu. Habis itu dikalikan dengan lingkaran 2. Lingkaran 2 itu yang ini. Nah, itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10X dikurang 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Habis itu kita masukkan X dan Y-nya. Tuh, X itu min 1. Min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 min 1 ditambah 8 dikalikan dengan 1 dikurang 4 ditambah lambda dikalikan dengan min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 10 dikali min 1 dikurang 2 dikali 1 ditambah 12 sama dengan 0. Min 1 kuadrat itu 1 ditambah 1 kuadrat itu 1 dikurang min 2 ditambah 8 min 4 ditambah lambda min 1 kali min 1 kuadrat itu 1 ditambah 1 kuadrat itu 1. 10 dikali min 1 itu min 10, berarti min 10. 2 dikali 1 itu 2, berarti min 2 ditambah 12 sama dengan 0. Habis itu kita jumlahkan. 1 tambah 1 itu kan 2. 2 dikurang 2 itu habis. 8 dikurang 4 itu 4. Ditambah lambda 1 tambah 1 itu 2. 2 dikurang 2 itu habis. Sisa min 10 ditambah 12. Sisanya itu 2. Sama dengan 0. Di sini kita mencari lambda terlebih dahulu. Berarti jadi 2 lambda sama dengan min 4. Nah, lambda sama dengan min 4 dibagi 2. Jadi lambdanya itu adalah min 2. Lanjut, tadi kan lambda sudah diketahui. Sekarang kita mau memasukkan nilai lambda ini ke rumus. Kita tulis ulang lingkaran 1 yang ini, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 8Y min 4 ditambah lambda. Lambda sudah diketahui, kita masukkan nilai yang ini, itu min 2. Kita kalikan dengan lingkaran 2 yang ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10X dikurang 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kita menulis ulang lingkaran 1 ini di bawah. Itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah
8Y dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan min 2 ini dengan lingkaran 2. Itu min 2 dikali x kuadrat itu menjadi min 2x kuadrat. Kita tulis di bawah. Lanjut, min 2 dikali y kuadrat itu min 2y kuadrat. Min 2 dikali 10x itu min 20x. Terus min 2 dikali dengan min 2y itu menjadi plus 4y. Min 2 dikali dengan 12 itu min 24. Habis itu kita eliminasi atau disederhanakan. Habis itu kita eliminasi dengan ditambah. Itu x kuadrat ditambah min 2x itu min x kuadrat. Y kuadrat ditambah min 2y kuadrat menjadi min y kuadrat. 2x ditambah min 20x menjadi min 18x. 8y ditambah 4y yaitu 12y. Min 4 ditambah min 24 hasilnya min 28. Lanjut, habis itu di sini kan min. Karena kurang enak dilihat, kita kalikan lagi dengan min atau min 1. Itu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 18x dikurang 12y ditambah 28 sama dengan 0. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi kuasa dan berkas lingkaran. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.